Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri. Saya Abu Fawaz, ya, bertempat tinggal di Bogor, ya, Ciapus, Cimanglit, perumahan BHS Hasmi, ya, nomor 89. Oke, saya di sini akan memperkenalkan bahwa saat ini adalah praktisi ruqyah, ya, praktisi ruqyah kejiwaan. Mengapa dikatakan ada ruqyah dan kejiwaan? Karena di sini orang terkena gangguan jin dan kejiwaan itu ekspresinya sama dan sifatnya bisa sama juga, gitu kan. Bisa sama, baik itu sifatnya, ekspresinya atau tingkah lakunya, ya, itu sama. Hanya saja yang membedakan di sini adalah apa? Masalah asbab, ya, asbab, karena semua penyakit itu pasti ada sebabnya. Tidak ada asap, ya, pasti ada apinya dulu, artinya sebab. Makanya di sini dalam terapi ruqyah syariah dan terapi masalah penyakit mental kejiwaan itu bukan hanya sekedar dibacakan Fatihah misalkan begitu, namun juga ada tausiah ataupun konsultasi yang biasa begitu, ya, konsultasi. Makanya di sini mungkin ada pertanyaan, kok banyak orang yang ketika diruqyah itu nggak ada nggak ada reaksi apa-apa, gitu kan? Atau biasa ada kalimat terlontar dari mulut klien atau pasien, kok saya bisa-bisa aja, gitu kan, sama aja rasanya, gitu. Sebetulnya di situ ada rahasia yang terpendam yang kita belum gali di situ. Rahasianya apa, gitu kan? Bisa saja karena penyakit itu ada kaitannya dengan masalah sebab tadi, ya. Ya, contoh ada hak dan kewajiban yang dia belum tunaikan. Contohnya hak Allah hamba terhadap sang Khalik apa, gitu kan? Contohnya harusnya mengesahkan Allah, ini malah berbuat mistik, berbuat syirik, dan contohnya mendatangi dukun, paranormal, gitu kan, dan berbuat sesajen yang itu semuanya tidak disyariatkan, gitu kan. Nah, dia itu salah satu penghalangnya, karena dia ada keyakinan mistis yang menyebabkan setan itu mereka bersarang, ya, di keyakinan itu. Nah, itu poin penting di situ rahasianya. Makanya kenapa orang banyak, kok saya sudah diruqyah, ya, diruqyah udah tahunan, bahkan sudah diruqyah ke trainer nasional internasional, kok belum sembuh. Ada rahasia di situ. Nah, itu salah satunya. Makanya gagal mengungkap rahasia hati, maka sengsara selamanya. Nah, ini kalimat ini kalau kita perdalam itu ceritanya panjang, gitu kan, ceritanya panjang. Namun kita singkat saja. Sebetulnya gangguan jin dan gangguan jin juga itu kan sama, ya, sifatnya, ekspresinya, tingkah lakunya. Saya di sini akan membahas diantaranya kan penyakit mental, ya, penyakit mental kejiwaan. Berbicara penyakit mental kejiwaan itu, ya, nggak ujug-ujug orang langsung gila begitu saja, gitu. Sepaneng kadang nyambung dan tidak omongannya, tapi itu ada berproses, ya. Makanya temukan, ya, gejala awal penyakit gangguan mental sedini mungkin. Apa sih, ya, gejala-gejala awalnya, gitu. Contoh, apabila bicara sudah enggan, bertemu sudah tak mau, nah, udah menandakan itu penyakit jiwa tuh. Contohnya apa? Ketika ada problem suami istri, kadang-kadang kan, gitu, enggan untuk bertemu, bahkan untuk berbicara pun tak mau, gitu. Nah, itu menandakan ada penyakit hati, ya, penyakit hati. Nah, ini kalau dibiarkan penyakit seperti ini, mungkin kalau sehari dua hari biasa-biasa saja, tanpa menimbulkan berbagai macam penyakit. Contohnya apa? Yang tadinya penyabar, misalnya penyabar menjadi pemarah, gitu, penakut, mudah bersedih, gitu, atau sepaneng, bahkan hilang ingatan. Nah, ini naudzubillah dari itu semuanya kalau sudah parah seperti itu. Nah, makanya saya ingatkan di sini pada Bapak Ibu sekalian, ya, pada siapapun yang
menonton video ini ya, saya ingatkan bahwa penyakit itu jangan tunggu kalau sudah parah ya, sudah berat, apalagi menahun, apalagi puluhan tahun. Kenapa? Kalau sudah berat ya, minum herbal saraf contohnya itu nggak ya, bisa saja nggak cukup satu botol ya, satu botol. Kenapa? Karena belum dosis belum tepat. Makanya kadang orang minuman herbal saraf ini dia minum herbal saraf ini ada yang 9 botol gitu kan, atau puluhan botol gitu kan. Karena penyakitnya berat ya, penyakitnya berat. Itu sih itu. Nah, kemudian saya akan jelaskan ciri-ciri penyakit mental ya. Penyakit mental itu sendiri adalah ya, contoh tadi mudah bersedih ya, murung, ketakutan berlebih gitu kan, emosional terkontrol gitu, sampai interaksi ya tidak terjalin di lingkungan, itu begitu. Atau penyakit-penyakit yang menahun, yang sukar untuk sembuh gitu kan, untuk sembuh. Nah itu bisa saja itu memang gangguan mental, juga memang ada kedua-duanya, yaitu gangguan jin ya. Nah sekarang saya berbicara masalah gangguan jin ya, penyakit gangguan jin. Penyakit gangguan jin di sini adalah di antaranya, selain daripada itu adalah di antaranya ya sering mimpi buruk gitu kan, hubungan pasangan tidak harmonis gitu kan. Kemudian bisa saja juga dia mandul gitu ya, mandul itu walaupun dia misalkan sudah diperiksa kedua belah pihak, pasutri itu ya subur, ternyata misalkan dia kok sulit untuk mendapatkan keturunan. Nah, jangan-jangan dia dia terkena gangguan jin. Sebagaimana contoh, saya telah mendapatkan ada pasien yang memang dia sering mengeluhkan sakit di rahim ya, sakit di rahim lama gitu ya, keluhkan. Pas saya rukyah terkena gangguan jin ya, dan dia memang juga belum punya keturunan. Alhamdulillah setelah diterapi rukyah dan minum herbal saraf, inilah dia jadi punya. Setelah 2 tahun kemudian Allah berikan keturunan, yaitu sang buah hati yang dia impi-impikan itu. Alhamdulillah. Nah itu begitu. Kemudian gangguannya itu banyak sebetulnya, diantaranya ya jomblo berat gitu kan. Kalau jomblo berat susah untuk mendapatkan pasangan. Kemudian juga kalau usaha misalnya kok tiba-tiba jadi sepi kan gitu kan, sepi pengunjung. Atau kalau benda barang kok bisa kan kok nggak menarik ya, nggak menarik, atau berubah gitu kan. Kok kalau makanan masakan kok jadi busuk kan gitu kan. Makanya di sini terapi itu bukan hanya sekedar rukyah orang saja, tapi pun kita menterapi berbagai tempat. Ada gedung gitu, gedung sekolah, tempat usaha, rumah gitu, dan lain sebagainya. Itu seperti itu, mungkin begitu ya.